siang, Pak. Ini Pak ya, saya ini mau ngobrol-ngobrol sebentar tentang persiapan jenengan dalam proses pembelajaran. Saya ingin tahu jalannya proses pembelajaran seperti apa dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya saya akan memantau atau melihat jenengan pada saat mengajar. Yang ingin saya tanyakan pertama yaitu tentang tujuan pembelajarannya apa Pak? Kan di sini saya mengambil tema keanekaragaman Indonesia. Jadi tujuan pembelajarannya itu pengen semua murid itu tahu. Jadi keragaman yang ada di Indonesia itu apa aja, baik dari suku, budaya, rumah adat pun, kemudian tradisi. Jadi biar mereka lebih cinta Indonesia. Itu mata pelajaran IPAS. IPAS jadi satu. Lalu area yang dikembangkan itu apa saja? Area yang dikembangkan kita lebih menyoroti kepada bagaimana anak peserta didik itu mengetahui rumah adat masing-masing daerah, tiap-tiap provinsi, kemudian pakaian adatnya, kemudian senjata tradisional. Baik yang terakhir itu buat untuk makanan tradisionalnya. Jadi misal daerah Papua atau di Kalimantan itu rumah adatnya seperti apa, kemudian ada berapa suku di sana, pakaiannya dan sebagainya. Nah, setelah mereka mengenal hal dasar itu, nanti kita kembangkan lagi untuk tahap selanjutnya kepada kultur budayanya. Itu tadi bisa dikatakan sebagai bagian dari pengetahuannya. Biar. Ya, untuk keterampilan anaknya. Nah, keterampilan anaknya kita pakai kemarin itu nanti itu akan ada permainan berkelompok, kemudian bisa kita sebut per kelompok yang satu kelompok ada di kelompoknya itu, kemudian yang beberapa kelompok ke kelompok lain untuk mengetahui biar bisa tukar forum diskusi bisa, terus keterampilannya dari situ bagaimana merupakan kelompok itu tadi, kemudian mengarahkan kelompok. Selanjutnya itu nanti dalam proses pembelajaran itu yang Pak Agung siapkan kira-kira apa sebelum pembelajaran? Sebelum pelajaran itu pasti saya akan memberikan stimulus, kemudian biar anak itu mengetahui pembelajaran sebelumnya seperti apa, kemudian saya memberikan motivasi untuk jalannya pembelajaran ini nanti akan seperti apa, kemudian saya menyiapkan juga materi itu saya gunakannya melalui PPT sama video pembelajaran. Setelah evaluasinya kita pakai media itu tadi ada media gambar sama media non gambar. Media gambarnya kita pakai cetak, kemudian mereka menyusun dapat suku apa, kemudian rumah adat kayak gimana. Kalau media non cetaknya kita tampilkan melalui Quizzes atau Google Form. Untuk strateginya Pak? Strateginya kita pakai pembelajaran diferensiasi, kemudian kita melihat gaya belajar peserta didik juga. Jadi diferensiasi kan bisa dilihat dari gaya belajarnya, gaya belajar kinestetik atau numerasi atau literasinya. Nanti kita kelompokkan. Pak, untuk yang terakhir mungkin saya persiapan ke kelas jenengan untuk melihat dan observasi ya. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Sampai jumpa pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Jumat. Ya, siapa yang nggak hadir hari ini? Kita doakan semoga yang nggak hadir bisa sembuh dan bisa hadir ya. Silakan wakil ketua kelasnya dipimpin doa juga. Belajar boleh kita berdoa. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih. Nah, Bapak punya tepuk-tepuk sebelum kita mulai pelajaran. Bapak punya tepuk-tepuk. Jadi lihat ya, kalau Bapak bilang, apa kabar kelas 4 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dan tetap semangat. Allahu Akbar. Bisa? Oke ya. Apa kabar kelas 4 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, yang nggak masuk berarti hanya sama Oke. Nah, ada yang tahu lagunya Sabang sampai Merauke? Ini, ikuti Bapak ya. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjadi bukan sambil mengangguk-angguk. Jadi dari Sabang sampai Merauke, berjadi pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Bisa? Ya yuk, dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Tepuk 1, tepuk 1, 2, tepuk banyak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keragaman suku dan budaya di Indonesia. Kenapa Bapak tadi nyanyi dari Sabang sampai Merauke? Karena suku yang ada di Indonesia itu berbagai macam suku dari Sabang sampai Merauke. Sebelum menginjak ke situ, Bapak pengen tahu, ada yang mau maju nggak menceritakan bagaimana aktivitas dari bangun tidur sampai menuju sekolah? Contoh ya, Bapak bangun tidur jam 4 kurang jam 4:30, sholat subuh. Habis itu Bapak duduk sebentar, setelah itu Bapak mandi. Setelah mandi, sarapan. Setelah sarapan, Bapak siap-siap. Setelah itu menuju ke sekolah, diantar dengan ayah. Ada yang bisa kayak gitu? Tuh, nggak bisa. Nanti kita belajar ya. Pertama-tama kayak gitu. Jadi kenapa Bapak mengungkapkan hal seperti itu? Karena ketika kita tidur itu, kita itu tidak sadar. Ibaratnya kita itu mati sebentar. Nah, setelah kita bangun, kita sadar itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, paham? Oke, nah sebelum menginjak ke sini, ada yang tahu nggak semboyan negara bangsa Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Good. Nah, di Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Maksudnya di sini Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa dan adat. Suku diartikan sebagai golongan bangsa, sebagai bagian dari bangsa yang besar. Sementara suku bangsa ada
persatuan sosial. Contoh, suku Jawa, suku Sumatera, suku Bali. Itu beda. Yang dimaksud dari suku bangsa. Sukunya itu sendiri adalah kumpulan dari suku-suku disebut suku. Dari kumpulan dari suku bangsa disebut suku. Contohnya nih, suku Jawa, suku Sunda, suku Asmat, suku Batak, Bugis, dan setiap pulau memiliki sukunya masing-masing. Di balik ada suku, itu pasti ada upacara adat. Contoh, upacara adat di suku Jawa, ketika memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad, itu kan ada upacara adat. Maksudnya kita memperingatinya dengan cara apa? Maulid Nabi, betul. Terus sebelum Maulid Nabi apa namanya? Cocogen, ya. Itu. Nah, upacara adat itu adalah salah satu warisan nenek moyang yang turun-temurun. Meskipun perkembangan zaman semakin maju dan canggih, upacara adat tidak pernah dilupakan. Sebab upacara adat memiliki nilai dan kekuatan bagi masyarakat setempat. Contoh, upacara apa ini Pak? Ini upacara bakar mayat di Bali. Karena Bali itu mayoritas agamanya apa? Hindu dan Buddha. Maka dari itu mereka tidak dikubur, yaitu dibakar. Kemudian abu dari pembakaran itu dihanyutkan ke sungai. Namanya upacara ruwatan. Di Jawa Tengah pun juga ada. Upacaranya seperti di Bali Ngaben. Nah, ada juga rumah adat. Ada yang tahu ini rumah adat mana? Nah, ini rumah adat Minang. Iya, di Sumatera kan di Padang. Nah, rumah adat. Coba siapa mau baca? Yo, coba Mas. Rumah menjadi kebutuhan untuk masyarakat di Indonesia. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat dengan karakteristik dan namanya masing-masing. Rumah adat ini dapat digunakan sebagai tempat tinggal atau hunian pembinaan. Selain itu, bisa pula menjadi tempat bersejarah dan di rumah adat masing-masing. Terus, di kota Padang, seni kerusakan, sosial dan kebudayaan. itu Contoh rumah adat di Indonesia yang di rumah Hanoi di Papua, rumah adat Kebaya di DKI Jakarta, juga rumah adat Jawa di Jakarta. Oke, terima kasih Mas Tegar. Ya. Kelompok sana sudah. Sekarang perwakilan kelompok depan. Siapa yang baca? Yo, siapa namanya Mbak? Una. Una, oke Mbak Una, silakan. Nah, dari tadi rumah adat, sekarang ada pakaian Adat. Yo. Pakaian adat yang menjadi salah satu ciri suku tertentu di Indonesia. Menggunakan pakaian adat yang sangat misalnya pernikahan adat di Indonesia yang nama daerah terdapat keragaman warna dan bentuk dari corak dari masing-masing pakaian adat, mulai dari kombinasi warna merah, merah, biru, gelap. Hingga kini pakaian adat masih digunakan, bahkan sudah banyak dimodifikasi agar terlihat contoh. Bodoh. Oke, terima kasih Mbak Una. Sekarang makanan khas. Yo, boy. Siapa namanya boy? Ya. Apa?
biasanya disajikan dalam upacara adat perayaan, hari perayaan ataupun untuk dikonsumsi. sehari-hari. Contoh, Adalah makanan satu dari Papua, wujud dari Yogyakarta, dan dari Padang dan lain-lain. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Sekarang, nah ini nanti kita belajar di kerjanya. Nih, Bapak ada lagi di sini. Selain itu tadi ada contoh ya, contoh. Nih di Papua. Di Papua itu ada yang namanya suku Asmat. Pakaian adatnya dari bambu, kain rumput. Jadi mereka nggak pakai rok, nggak pakai kato, nggak pakai celana. Pakainya apa-apa? Ini anyaman bambu dari kain rumput. Nah, rumahnya juga onai tadi, bentuknya kayak mangkok, ya. Tadi adalah makanan khasnya adalah sagu. Ini manis ini. Nah, senjata tradisionalnya panah dan busur. Alat musiknya ada atau sebelum kita menginjak kepada pembelajarannya, apakah ada yang kesulitan bertanya? Tidak paham ya? Berapa suku? Nah, lebih jelasnya ada video di simak ya. Bagaimana budaya di Indonesia? Di Sumatera terdapat beberapa suku yang memiliki kebudayaan yang khas dan unik. Salah satunya adalah suku Batak. Suku Batak memiliki kebudayaan yang kaya, seperti tarian tradisional yang disebut totok dan musik tradisional seperti gunung Samanhungan. Selain itu, suku Batak juga memiliki suku yang terkenal dengan tarian dan musik tradisionalnya yang khas, seperti tari perang, tanggung, dan musik gambus. Selain itu, suku Dayak juga dikenal dengan adat istiadat dan kepercayaan Hinduisme dan dinamisme yang masih dijaga hingga saat ini. Di Sulawesi terdapat suku Toraja yang memiliki kebudayaan yang sangat utuh. Suku Toraja terkenal dengan rumah adatnya yang disebut tongkonan serta upacara adat seperti Rambu Solo, dan rumah kemudian juga dianggap sebagai tempat suci yang harus dihormati dan dijaga kebersihannya. Suku Asmat terkenal dengan seni ukir kainnya yang sangat detail dan indah serta upacara adat yang dijaga dengan ketat. Selain itu, suku Asmat juga memiliki masakan khas yang terkenal seperti sukatan dan pawedan. Selain kebudayaannya yang kaya, Papua juga dikenal keindahan alamnya, yaitu Raja Ampat. Terletak di ujung barat Papua, Raja Ampat terdiri dari sekitar 1.500 pulau kecil dan atol yang tersebar di atas laut yang jernih dan biru. Pemandangan di Raja Ampat begitu memukau dan sangat memanjakan mata, dengan pantai-pantai berpasir putih, terumbu karang yang indah, dan air laut yang berwarna biru kehijauan yang begitu jernih. Kesemua suku-suku ini memiliki keunikan dan keberagaman yang patut dihargai dan dijaga. Kita semua harus saling menghormati kebudayaan dan perbedaan masing-masing suku serta melestarikannya agar tetap hidup dan berkembang. Dengan demikian, keberagaman budaya Indonesia akan terus menjadi kebanggaan dan keindahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga bermanfaat dan banyak klik kalau suka lalu bagikan di media sosial media. Terima kasih sahabat studi ilmu sosial yang sudah menyaksikan. Salam sehat dan tetap semangat. Subscribe ya guys. Oke guys, sudah. Tadi ada suku apa aja? Tuh. Terus apa lagi? Batak ya. Dari Sumatera. Terus apa lagi?
tugasnya adalah tugasnya senang kok tugasnya. Jadi Bapak jelasin dulu. Dari ke-6 ini, dari 6 kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini kelompok 1 dapat Jawa, DIY. Terserah Jawa, terserah mau Surabaya, mau apa? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, terserah. Pokoknya suku Jawa. Di belakang suku Madura. Di Jawa 3 adalah apa? 4. Kalian dari mana tadi? Sumatera. Bali ya, Bali. 3 orang Bali. Bali ya, Bali. Daya, ini Daya apa? Dari mana tadi? Nih, tugasnya adalah menggambar. Apa? Oh ya, ya betul, bagus. Terima kasih ya, Mas. Siapa namanya? Mas Najib. Bagus. Menggambar apa? Rumah ada, senjata, sama apa? Nah, ini dari 3 ini, kalau memang nggak bisa, contoh, Pak, kelompok saya nggak bisa gambar pakaian, nanti pakaian adatnya dikasih nama toh. Contoh, Jawa, pakaian adatnya adalah kebaya. Kalau Madura apa? Kira Lena ya. Nah, dikasih nama. Kalau bisa semua lebih bagus poinnya, bisa menggambar sama plus dikasih apa? Bukan itu. Nah, apa namanya penjelasan? Contoh senjatanya namanya apa? Ya, kalau senjatanya Madura apa? Peluri, bagus. Rumah adatnya apa? Hah? Rumah adatnya bisa joglo bisa. Joglo bisa. Joglo. Paham sampai sini? Paham? Ada pertanyaan? Nah, ya, kita mulai. Gambar terserah, pakai bolpen boleh, pakai pensil boleh, pakai krayon boleh, pakai spidol boleh. Gambarnya di sini. Gambarnya yang di kertas kosong. Nanti kalau sudah dipresent Batak ya, bisa Batak. Tahu kan? Apa mau misalkan itu? Apa ini gambar apa? Bali. Masa nggak tahu Bali? Secara logika sih Mana di Bali? Rumahnya kayak Bali. Mantap. Bisa, yuk. Coba dulu. Untuk yang masih boleh dibantu.
Beri aplaus buat kelompok 3. Ini kontesnya kasih berapa? Bapak kasih karena Bapak senang dan pintar semua, Bapak kasih 100. Terima kasih kelompok 3. Baik, tadi kita sudah belajar tentang suku beragaman, suku bangsa dan budaya di Indonesia. Ada tadi rumah adat, pakaian adat, makanan, sampai apa tadi? Tradisional. Ada suku apa aja? Ada dan masih banyak lagi. Nah, gunanya Bapak kita belajar suku bangsa ini apa gunanya? Nah, gunanya kita belajar ini adalah yang pertama keuntungannya itu Indonesia bisa menjadi apa namanya unik di mata masyarakat dunia. Yang kedua, ketiga, hanya di Indonesia yang bisa mencampur adukan beberapa suku, banyak agama, banyak kepribadian. Hanya di Indonesia. Kalau di lain itu mayoritas agamanya 1-2. Kalau nggak Kristen, ya Katolik. Kerugiannya apa? Ketika kita tetap dengan potensi yang sebanyak ini, itu banyak bisa terjadi perpecahan, konflik suku. Nah, pembangunan sosial juga akan jalan ketika konflik suku Madura sama suku Dayak kemarin dulu sudah kan selesai di situ ya. Paham sampai sini? Nah, setelah ini hasilnya sudah dikumpulkan di meja ini. Ayo, di kursi. Ya, tadi sudah yang cowok. Pesan moralnya juga sudah disampaikan. Kita belajar keragaman ini untuk apa, untuk kita gimana, itu untuk menghargai satu sama lain. Jadi contoh ya, di sini bapak sama bapak-bapaknya di sini itu ada suku Madura, sedangkan ibunya dari suku Jawa. Itu saling menghormati, saling menghargai. Gak ada namanya pertengkaran atau nggak ada. Ya. Jadi semuanya berteman, semuanya menjadi kaum beragama, kaum manusiawi semua. Oke? Nah, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
observasi di kelas Pak Agung. Kira-kira perasaannya gimana Pak pada saat proses pembelajaran? Perasaannya menyenangkan karena pembelajaran insya Allah sudah sesuai dengan jalannya yang saya buat. Insya Allah dan anak-anak juga berperan aktif dan responsif. Menurut Pak Agung itu kegiatan yang mana dalam proses pembelajaran itu yang menarik atau yang menyenangkan? Ada di part ketika saya menampilkan sebuah video pembelajaran, kemudian mereka menirukan, diselangi sama speaking. Soalnya ketika kita mengajarkan segala sesuatu di zaman sekarang, itu kan harusnya disamain sama zamannya. Jadi ketika zaman sekarang era digital, ya kita harus menyesuaikan dengan. Terus ada hal yang tidak menyenangkan enggak pada saat Hal yang proses? tidak menyenangkan mungkin ada beberapa anak yang susah untuk diajak kompromi atau berpartisipasi. Itu adalah hal wajar karena memang karakter anak kan beda-beda gitu. Tapi bagaimana kita memanajemen kelas? Ya, untuk area pengembangan kemarin kan ada pengetahuan dan keterampilan. Kira-kira hasilnya seperti apa Pak? Kalau di Jawa sudah sama, jadi anak-anak dia terampil untuk memetakan atau mengilustrasikan bagaimana pakaian adat, rumah adat. Kemudian mereka sudah mengetahui beberapa di daerah Indonesia ini yang mempunyai rumah adat seperti ini, pakaiannya, terus kemudian senjatanya. Terus untuk tantangan pada saat proses pembelajaran kemarin itu ada enggak kira-kira? Tantangannya kembali lagi kepada anak-anaknya. Jadi ada beberapa yang memang anak-anak itu kan gaya belajarnya ada yang bervariasi, kemudian cara berpikirnya kan ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi kita harus menyatukan mereka supaya sama-sama paham akan apa yang sudah diajarkan di kelas itu. Itu mungkin yang susah. Terus untuk rencana ke depan Pak, agar tantangan yang Pak Agung alami tadi itu bisa diminimalisir gitu. Tantangannya itu atau rencana tindak lanjutnya itu insya Allah akan lebih memberikan pembelajaran yang inovatif, interaktif supaya anak-anak itu lebih berperan aktif untuk semangat dan giat dalam belajar. Jadi kita hanya mengarahkan nanti anak-anak yang melakukan, jadi mereka berperan aktif untuk proses pembelajaran. Insya Allah akan diajarkan lebih lanjut. Untuk harapannya ke depan Pak dalam proses pembelajaran itu Harapan. pengennya seperti apa? Harapannya semoga apapun proses pembelajarannya, bagaimana strateginya biar anak-anak lebih mengena, dan ketika pembelajaran itu mengena kepada peserta didik itu akan diingat terus sampai dia tua, sampai dia seterusnya. Jadi pembelajaran yang memang mengena kepada peserta didik. Terus kira-kira kapan Pak dilaksanakan proses pembelajaran lagi untuk melaksanakan rencana yang sudah ada di angan-angan Pak Agung? Insya Allah rencananya akan dilaksanakannya 2 minggu depan. Jadi kan setelah pembelajaran ini akan ada evaluasi terlebih dahulu. Jadi siapa aja yang mahir, yang belum mahir, setelah itu baru akan dilaksanakannya rencana tindak lanjut itu supaya bisa lebih baik lagi. Oke Pak Agung, terima kasih atas waktunya dan ini hasil dari diskusi kita tentang bagaimana proses pembelajaran yang sudah Pak Agung laksanakan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.